Terkadang mereka mencoba memberitahu kita bahwa mereka itu ada. Cara mereka memberitahu pun berbeda-beda. Terkadang lewat rupa, terkadang lewat suara. Namun selalu semua berujung hal yang mengerikan. Cerita ini pernah disiarkan di Radio Tunas Kelapa Kutoarjo. Diceritakan langsung oleh orang yang mengalaminya sendiri pada tahun 1981. Selaput katarak telah menyelubungi kedua mata Sumitro sejak usianya 8 tahun. Lewat satu dasawarsa lamanya, ia hidup dalam kegelapan. Penyakit itu perlahan menyihirnya menjadi pribadi penyendiri. Ia sudah hampir lupa rasanya berkumpul bersama anak-anak di kampungnya, bercengkrama, tumbuh dewasa bersama. Sumitro bukan berasal dari keluarga mampu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang tuanya biasa pergi bertani ke sawah sebagai buruh. Dan dengan kondisi Sumitro yang nyaris buta, hasratnya untuk meringankan beban kedua orang tuanya pun pupus. Pada suatu hari, ia mendapatkan rujukan dari puskesmas tempat ia biasa berobat untuk melakukan operasi katarak di Jakarta. Operasi gratis itu merupakan bagian dari program pemerintah Presiden Soeharto. Ia pun berangkat ke ibu kota ditemani sang paman menuju ke sebuah rumah sakit di daerah Salemba. Sesampainya di sana, dokter yang berperan menangani beliau memberitahu bahwa operasi akan berjalan 2 kali dalam kurun waktu 1 minggu. Guna menjalani semua, Sumitro harus tinggal di bangsal rumah sakit itu. Namun, oleh keterbatasan biaya, pamannya terpaksa meninggalkan Sumitro sendirian di tempat itu dan akan kembali datang menjemputnya jika operasi sudah tuntas dijalankan. Selasa malam, ketika hujan sedang deras-derasnya di luar, operasi pertama dilakukan. Sumitro sepenuhnya tak sadarkan diri. Ketika kesadarannya sepenuhnya kembali, ia mengalami linu pada kedua matanya, masih dalam kondisi tak bisa melihat. Berdasarkan penuturan dokter, operasi pertama berhasil. Rabu malamnya, ia harus menjalani operasi kedua. Saat udara Kamis pagi menyusup ke seluruh ruangan rumah sakit yang sunyi, ia terjaga. Seorang suster memberitahu bahwa operasi kataraknya berhasil dengan baik. Namun, perban yang melekat di matanya baru akan dibuka setelah 3 hari. Ini berarti Sumitro masih terus bertahan dalam kondisi mata tertutup perban hingga datangnya hari itu. Siang itu, ia sudah diperbolehkan beranjak dari kamar tidurnya untuk sekedar berjalan-jalan. Tawaran itu sempat ditolaknya. Ia khawatir jika ia nekat berjalan-jalan siang hari akan berhadapan dengan lalu lintas orang-orang di dalam rumah sakit. Tentu hal itu akan menyulitkannya. Dengan santun, ia memutuskan untuk beranjak dari tempatnya ia berbaring dan sekedar berjalan berkeliling di rumah sakit jika malam nanti telah jatuh mengepung bangunan ini. Sumitro yang telah terbiasa berjalan dengan mata tertutup, tentunya tak banyak menemui kesulitan berjalan dalam kepekatan malam. Rute langkahnya ia hafalkan dalam hitungan langkah seiring kakinya menjelajah koridor sunyi itu. Ketika intuisinya menuntunnya ke tempat yang dirasa tenang, ia berhenti dan menyandarkan tubuhnya di sebuah bangku kayu. Suasana di tempat ia duduk sangat dingin dan sunyi. Perban tebal yang mengikat kepalanya sekali waktu terasa gatal dan mengganggu. Ia mereka-reka situasi di mana perban-perban itu akan lepas dan menggantinya dengan warna-warna dunia yang telah lama ia tinggalkan.
Kala ia mulai tenggelam dalam lamunan, tiba-tiba muncullah suara-suara. Telinga Sumitro ditajamkannya. Ia berupaya mendengarkan dengan seksama. "Wah, gawat," kata seorang laki-laki. "Tangan saya nggak bisa berhasil ditemukan." Suara yang lain menyahut, "Kamu masih mending cuma tangan. Kalau saya pinggang sampai kaki udah hilang, hancur." Sumitro bingung. Alih-alih beranjak dari tempat itu, ia malah makin bertahan. Percakapan yang sungguh aneh untuk mengisi malam sunyi semacam ini. Ada pergumulan rasa penasaran, namun hadir juga kesungkanan di hatinya untuk ikut masuk ke dalam pembicaraan. Lalu suara-suara itu muncul lagi. "Habisnya si supir kurang hati-hati sih." "Iya, coba kalau sedikit sabar, pasti mata saya sekarang masih bisa melihat." "Alah, kepala kamu saja hilang kok. Mau melihat bagaimana coba?" Sumitro terperangah. Ada hentakan emosi yang mencacah nalarnya. Ia bingung setengah mati dengan pembicaraan orang ini. Namun di saat yang sama, ia tak punya nyali untuk bertanya. Pada saat itulah, ia memutuskan beranjak dari tempat itu dan bergegas kembali ke bangsalnya. Malam itu segera ditutup oleh segudang kebingungan di relung pikiran Sumitro. Esok siangnya, Sumitro melewatkan hari dengan berbaring seharian di ranjang. Masih terganggu rasa penasaran yang sama. Ia pun berencana untuk kembali ke lokasi perkumpulan orang-orang aneh semalam. Azan Isya sudah hampir sejam yang lalu berkumandang. Rumah sakit kembali terpagut kesunyian yang ganjil. Langkah Sumitro kembali digiring oleh naluri, menempuh lorong-lorong sepi itu hingga membawa tubuhnya ke bangku kayu yang sama. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini ia datang dengan kesengajaan. Telinganya ditajamkan, dan tanpa menunggu lama, suara-suara itu muncul lagi. Katanya tadi siang ada orang yang mengambil si Jarwo." "Oh, Jarwo yang mukanya hancur itu?" "Iya, tadi orang yang ngambil sampai ada yang pingsan segala." "Wah, kira-kira ada yang mau ngambil aku nggak ya? Soalnya badanku juga hancur berantakan." Mereka terus berbincang seolah tak terpengaruh keberadaan Sumitro di tempat itu. Meski hal itu justru baik, tapi nalarnya terganggu. Setiap kali obrolan itu tercipta, Sumitro hanya mereka-reka sosok para pemilik suara. Berbeda dengan malam sebelumnya, obrolan itu berlangsung cukup singkat, menyisakan keheningan berpadu udara dingin yang menusuk tulang. Sumitro mengakhiri malam itu dalam balutan selimut hangat dan pikiran yang terganggu. Saat menelan sarapan paginya, Sumitro menyusun keberanian yang terbungkus oleh kukuhan tekad. Malam ini, malam terakhir sebelum perbannya dibuka esok, ia harus memberanikan diri bertanya pada kumpulan orang-orang aneh itu. Tapi malam itu sungguh berbeda. Suasana terasa amat sunyi. Sudah setengah jam berlalu sejak pantatnya terpikir di lembaran bangku kayu yang dingin. Pendengarannya ditajamkan. Apakah ia telah melewatkan sesuatu? Ketika dirinya hampir kecewa telah kehilangan kesempatan emas itu. Telinganya menangkap suara yang lain. Alih-alih obrolan, ia justru mendengar isak tangis seorang wanita. Sumitro menunggu datangnya suara-suara lain yang diharapkannya muncul untuk menenangkan tangisan itu. Namun, agaknya tak ada manusia lain selain dirinya. Sumitro pun akhirnya memberanikan diri bersuara. "Selamat malam, Bu," sapanya santun. "Nama saya Sumitro. Saya baru operasi mata dan belum bisa melihat. Kalau boleh tahu, kenapa Ibu menangis di sini?" Wanita itu tak menjawab,
Merasa bersalah karena salah bertanya, Sumitro berusaha mengoreksi. "Maaf, kalau saya kurang sopan bertanya seperti itu." Isak tangis wanita itu mereda. Terbata, ia menjawab lirih. "Sampai saat ini belum ada yang menjemput saya, Mas. Mungkin karena saya kurang dikenali. Tinggal saya sendirian di sini." Sumitro tak mengerti. "Jadi sekarang tinggal ibu sendirian di sini?" "Iya, Mas." Ada dorongan rasa penasaran yang menggebu. Sumitro kembali mengejarnya dengan pertanyaan lain. "Memangnya ibu sakitnya sudah sembuh? Ibu sakit apa? Kok sampai tidak dikenali?" Sunyi. Tak ada jawaban apapun kali ini. Sumitro pun salah tingkah. Maaf ya Bu, saya telah lancang bertanya seperti ini. Saya tidak bermaksud." "Mas, Anda sedang apa di sini?" Suara seorang laki-laki muncul bersamaan dengan tepukan lembut di pundak kiri Sumitro. "Anda siapa?" Sumitro balik bertanya. "Saya tukang sapu rumah sakit, Mas. Mas tadi bicara sama siapa?" sahut suara itu. "Oh, saya bicara dengan ibu ini," jawab Sumitro seraya menunjuk sisi kanannya. "Katanya ibu ini belum ada yang menjemputnya." Laki-laki itu tak bersuara. Sekonyong-konyong dia berbisik ke telinga Sumitro. "Mas ini bicara apa? Di sini nggak ada siapa-siapa, Mas." "Tapi tadi di sini ada ibu-ibu yang menangis. Katanya sedang menunggu dijemput," kelit Sumitro, tersinggung merasa dikadali. Laki-laki itu diam lagi. Ada jeda sunyi yang tak bisa dimaknai. Lalu dengan suara yang direndahkan, ia berujar dengan santun, "Maaf ya, di sini nggak ada siapa-siapa. Ini gang buntu, Mas. Mas ini sedang duduk di depan kamar mayat." Sumitro terperanjat. Matanya yang terpejam dibalut kain perban mendadak terasa sakit. Ada serangan dengingan memusingkan pada pusat kepalanya. Kamar mayat? Frasa itu terulang beberapa kali di batinnya. Ia kehilangan daya nalar dan daya rasa. Tubuhnya menjadi dingin, kaku dan tak terkendali. Seketika itu juga, lelaki tukang sapu itu menawarkan diri mengantarkan Sumitro kembali ke bangsalnya. Tanpa basa-basi, ia menurut saja. Malam itu, ia lewatkan dengan segala ketakutan dan ketidakmengertiannya yang mendalam dalam lelapnya tidur. Hari pun berganti. Pamannya telah tiba di rumah sakit sejak subuh hari. Seorang suster berkata, perban yang melekat di mata Sumitro akan dibuka pada pukul 6 pagi. Itulah perasaan paling menakjubkan baginya. Untuk pertama kalinya, ia kembali melihat isi dunia setelah 12 tahun terpejam dalam kegelapan. Sore hari, sebelum berpamitan dengan para dokter dan perawat, Sumitro menyempatkan diri berkunjung ke tempat yang selama beberapa malam ia kunjungi. Ternyata benar, bangku kayu tempat ia biasa bersandar itu berada di lorong buntu, menghadap langsung ke pintu kamar mayat. Ia tak kuasa menahan ngeri. Setelah berkeliling rumah sakit, ia berhasil menemui tukang sapu yang semalam mengantarnya dan meminta penjelasan darinya. Penjelasan tentang peristiwa yang terjadi pada korban-korban di kamar mayat itu. Ternyata beberapa hari lalu, bersamaan dengan kedatangan Sumitro ke Jakarta, telah terjadi kecelakaan besar di pintu kereta api di daerah Salemba. Sebuah mikrolet terseret kereta api yang melintas saat kendaraan usang itu menerjang palang pintu. Seluruh penumpang mati dengan cara mengenaskan. Tubuh mereka hancur berantakan. Semua korban meninggal dilarikan ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Salemba pada saat itu juga. Sumitro nyaris kehilangan napas saat membayangkan kembali peristiwa yang telah ia alami pada malam-malam sebelumnya.
Ia mendengar percakapan arwah-arwah gentayangan korban kecelakaan. Arwah-arwah yang kehilangan kesempatan menyelamatkan diri. Sosok-sosok penghuni dunia seberang yang menunggu jatahnya dijemput sang holik. Sampai detik Sumitro meninggalkan rumah sakit, sosok mayat wanita tanpa identitas masih tergeletak dalam kamar mayat itu. Belum ada satu keluarga pun yang datang menyusulnya. Arwah wanita itulah yang menangis terisak semalam, menanti siapa saja yang berkenan menjemputnya sebelum pihak rumah sakit memakamkannya dengan nisan tanpa nama. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.